Oke, halo adik, selamat hari Minggu, Shalom. Beberapa dengan aku Felix dalam pertemuan sekolah minggu yang ke-18. Ya, walaupun kali ini sedikit berbeda karena Felix mohon maaf juga karena uh, ya, jadi pertemuan sekolah minggu yang ke-18 ini. Jadi kita mau bahas tentang lingkungan sebagai ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan per katong nikmati sama-sama dan katong saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, seperti biasanya sebelum katong mulai sekolah minggu yang ke-18 ini, kita mau tanya per hari semua, ada sukacita? Kalau ada sukacita, ada dijawab joy, joy, joy. Ya. Oke, sebelum katong mulai ketemu sekolah minggu di pertemuan ke-18 ini, mari katong melantaskan dengan doa. Saya mau lipat tangan, mata, lalu katong berdoa. Sudah kebanyakan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu baik pada katong semua. Walaupun katong hanya lewat virtual, tapi katong percaya bahwa kasih karunia dan sejahtera Tuhan Yesus yang pernah sedikit berkurang daripada katong. So Tuhan berkati katong supaya nanti apa yang katong pelajari, apa yang katong baca firman sebentar, bisa katong memahami dan katong mengerti apa yang Tuhan Yesus bicara pada katong. Dalam nama Tuhan Yesus, katong dan adik-adik AK1 ini telah siap untuk belajar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik, untuk melandasi katong punya sekolah minggu online yang ke-18 ini, kakak ajak adik semua pardon di rumah nanti buka kitab. Katong punya membaca kitab di hari Minggu ini terambil dari Mazmur 136 ayat 5 sampai 9. Ya, nah jadi nanti ada dong pause video, lalu pause dong baca kitab. Setelah dong habis baca, baru dong balik play lagi. Oke? Supaya nanti katong bahas lebih enak, lebih asik. Oke, kakak tunggu dong baca dulu, baru katong lanjut. Oke. Terus habis baca kitab tuh, nah kira dari pembaca kitab yang tadi ada dong baca, itu katong punya materi dari situ sudah tergambar jelas tuh. Kalau katong mau jelaskan, katong mau belajar tentang ciptaan Tuhan, terkhususnya lingkungan. Ya, jadi yang katong mau bilang adik-adik, katong dengan lingkungan ini, tuh, katong dengan alam ciptaan Tuhan ini, katong tuh saling berhubungan. Kalau di adik-adik dong di SD itu dapat IPA tuh, ada belajar tentang saling ketergantungan itu, simbiosis tuh. Nah, kalau katong dengan ciptaan Tuhan, khususnya lingkungan, itu katong kategori simbiosis yang mutualisme. Artinya, katong saling membutuhkan satu dengan yang lain, bukan saling merugikan. Contoh yang paling dasar di katong ini, kata setuju gambar ini. Nah, gambar ini merupakan langit tuh. Bayangkan kalau dong hidup di bumi, hidup di ambung itu, sedang ada langit. Itu bagaimana tuh? Itu nanti bisa-bisa beda-beda langit yang di luar bumi itu bisa langsung masuk ke dalam ambung sih, langsung jatuh, jatuh kayak orang yang berbumi gitu tuh. Jadi maksudnya yang aku bilang pertama langit atau cakrawala itu ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan para dari semua berkatung itu supaya menjaga dan melindungi katong daripada benda-benda langit yang ada di luar sana. Langit, lautan, tuh, daratan. Bayangkan kalau Tuhan ciptakan itu semua darat saja, yang ada air. Pasti katong kepanasan. Katong sih bisa pi mandi-mandi di Nansepa. Katong sih bisa pi makan rujak dulu santai di Nansepa. Tuh, katong cuma lihat darat-daratan saja. Terus bayangkan kalau misalnya Tuhan ciptakan itu tuh cuma lautan saja. Wah, katong itu bayangkan katong kalau sudah daratan, katong hidup di lautan, katong sih bisa makan sayur-sayur, sih bisa makan macam musim durian, sih bisa makan durian. Karena apa? Sih ada daratan, Tuhan sih cipta daratan, sih bisa menikmati buah-buah. Tuh, begitu sebaliknya, sih ada lautan, sing ada ikan, sing ada lautan, sing ada udang, tuh,
yang lain-lain kata saya bisa menikmati. Terus contoh lingkungan yang saling keterkaitan, misalnya tuh daratan itu petani. Petani itu dia punya mata pencarian, dia membutuhkan tanah. Bayangkan kalau semua itu lautan, tuh kira-kira petani mau bertanam di mana? Tuh berarti kalau semua lautan, berarti orang semua kerja apa? Nelayan saja. Begitu juga kalau semua daratan, pasti orang kecil berpikir cuma untuk menjadi petani. Kata saya bisa bikin rumah, kata rumah pasti tak colo, tuh barang itu lautan tadi. Kalau semua daratan juga begitu lagi. Jadi yang kakak mau bilang, katong ini ciptaan Tuhan itu semua saling menguntungkan, saling membantu satu yang lain, saling ketergantungan. Cuman bedanya katong manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kenapa mulia? Karena yang di firman bilang tuh, karena manusia itu mulia, karena manusia tuh dibekali dengan akal budi. Akal budi itu dimiliki oleh hewan-hewan yang lain. Misalnya anjing, kucing, itu bisa pintar, manusia bisa ajar, tapi mereka punya akal budi. Kalau yang mereka punya adalah insting, dimana ketika anjing-anjing atau kucing-kucing tuh belum pintar tuh ketika dilatih. Dari manusia itu bisa memiliki akal budi, bisa kasih pisah mana yang baik, mana yang jahat. Tuh. Jadi inti daripada firman ini, walaupun firman ini singkat, tapi mau bilang katong semua bahwa katong tuh saling membutuhkan. Dong pernah dengar pemanasan global sih atau global warming tuh. Nah, global warming itu terjadi, pemanasan global itu diakibatkan karena banyaknya pembangunan yang perhatikan dengan lingkungan sekitar, kaca-kaca banyak tuh, penebangan hutan di segala tempat yang harusnya itu daratan hijau, susah ada lagi bikin perumahan yang tadinya itu hutan lindung, susah ada lagi sepatu pohon-pohon, jadikan itu par kayu, tuh perbesaran kayu. Jadi yang kata mau bilang, bumi atau alam ini stabil ketika manusia dan semua ciptaan itu bisa bersama-sama menjaganya. Artinya, contoh kalau adik-adik dong di sekolah tuh, kalau aku nih habis minum itu kan plastik tuh, habis minum itu kasih hancur akan tuh, kalau dapat sampah, jam buang-buang ke sabarang, nanti orang yang lain yang kesamping setengah mati tuh. Jadi kayak begitu ya deh tuh. Misalnya kalau katong buat sampah pada tempatnya, katong habis makan apa, dia punya sampah kulit gula-gula kah tuh, yang kecil-kecil itu nanti akan jadi besar. Jadi kalau yang dari kecil-kecil, kalau contoh kulit gula-gula begitu, habis makan buat apa sampah. Adik-adik tahu yang kemarin yang banjir tuh yang di Kota Ambon itu, banjir terjadi tuh karena timbunan sampah di kota terlalu banyak tuh. Terus masyarakat juga sih pasti silikon tuh, silikon yang tadinya ada tiba-tiba supono dengan sampah-sampah, supono dengan tanah-tanah. Akhirnya apa? Ketika hujan masa datang sudah langsung banjir. Kalau banjir air masuk, kalau bisa pilih air, dia bisa mengkali Avatar tuh, Avatar lalu pengen ada air lah itu. Tapi Avatar tuh yang ada di dunia nyata, Avatar tuh cuma film kartun saja. Iya. Jadi yang itu mau bilang, katong kalau hidup sendiri saja di dunia ini, katong sih bisa bikin apa-apa tuh. Katong kalau hidup tanpa tumbuhan, hidup tanpa hewan, katong mati. Apalagi kalau katong hidup tanpa orang lain tuh. Jadi intinya yang katong mau bilang di sini, di dunia ini, di bumi, semua saling keterkaitan tuh, semua saling berhubungan. Jadi adik-adik yang pernah merasa sombong tuh, yang pernah merasa sombong kalau adik-adik ini kuat, bisa bikin apa saja tuh. Tapi suatu saat adik-adik bisa membutuhkan lingkungan, membutuhkan tumbuh-tumbuhan sekitar, membutuhkan orang lain untuk membantu dan menunjang adik-adik punya
segala sesuatu, itu pekerjaan, itu tugas-tugas, dan untuk menyambung hidup. Tuh, atau hidup seakan pernah bisa seorang diri. Ya, jadi dari firman Tuhan ini itu kalau kalian kaitkan tuh akan pun arti itu salib. Salib itu artinya katong hubungan secara horizontal dengan Tuhan, dan katong juga hubungan secara vertikal dengan sesama manusia dan sesama ciptaan yang lain. Jadi bagaimana katong saling menjaga satu sama lain supaya katong bisa hidup lebih baik itu. Jaga alam, jaga tumbuhan, jaga hewan-hewan, jaga orang-orang juga di sekitar supaya katong bisa hidup dengan baik. Ya, demikian katong punya materi yang singkat ini, tapi bisa mengajak katong supaya katong bisa hidup lebih baik. Ya adik-adik, semoga corona dan covid ini cepat berlalu supaya katong bisa beberapa lagi. Sekarang kan gereja sudah buka tuh, sekarang sisa sekolah minggu saja. Terus sekolah minggu masih online nih. Ya, katong berharap minggu-minggu ke depan pasti katong beberapa dan katong berkumpul di gedung gereja supaya katong bisa bagi dengang lebih enak tuh. Oke adik, sebelum katong punya sekolah minggu di saat ini, katong mohon maaf juga kalau mungkin ada yang nanti tuh saya mengerti, mungkin ada kurang-kurang, kami minta maaf karena jangan marah kakak juga tanpa seharinya begini. Nah, ya, jadi belum tahu tuh. Ya, sebelum katong akhiri katong sekolah minggu, mari katong tutup dengan doa. Katong mani terima kasih Tuhan oleh berkatong berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah baik buat kita semua. Dan katong telah selesai dengan sekolah minggu online yang katong bahas ini Tuhan. Katong percaya walaupun katong cuma lewat virtual, katong lewat video, tapi katong percaya penyertaan Tuhan saya akan pernah berhenti per katong. So Tuhan Yesus berkati katong, kiranya firman yang singkat ini walaupun cuma singkat dan sederhana, kiranya dapat menambah katong pun hidup pedoman depan lebih baik. So Tuhan Yesus, hamba mohon maaf jika ada kurang-kurang ataupun salah kata. Kiranya Tuhan Yesus mau melengkapi akan juga Tuhan. So Tuhan, kiranya adik-adik ini dapat mengerti apa yang hamba sampaikan, dan kalau kurang Tuhan Yesus bantu untuk mengertikannya Tuhan. Minta ampun, minta maaf Tuhan untuk segala keterlambatan untuk pembuatan video ini. Bukan hamba buat, tapi Tuhan tahu dan Tuhan memahami. Tuhan Yesus ampuni salah dosa hamba. So dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa kepada Bapa di sorga. Kiranya kasih karunia dan sejahtera Allah selalu senantiasa memberkati dan menjaga katong hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik, sampai jumpa dalam pertemuan sekolah minggu selanjutnya, dan selamat hari Minggu. Shalom.